Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nama saya Arbi Syarifuddin. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UTS 2, yaitu mengimplementasikan JWT, caching, dan idempotensi pada REST API. Saya dari kelas malam dengan NIM 12181630. Perintahnya di sini adalah REST API yang sudah dinilaikan pada UTS minggu lalu. Silakan dimodifikasi dengan mendapatkan proteksi JWT, implementasi penggunaan caching, dan idempotensi. Lalu di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan videonya di YouTube dan share hasilnya ke GitHub atau GitLab. Nah, di sini tidak ada perintah untuk on cam ya, jadi saya buat video ini menggunakan suara dan screen saja. Jadi saya asumsikan ini tidak menggunakan kamera ya, facecam ya. Mohon maaf kepada Bapak dosen jika salah, tapi saya asumsikan ini hanya membuat video dengan demo dengan suara saja. Tapi saya jamin bahwa video saya ini real saya yang sedang demonstrasi dan tidak ada editing. Oke. Kita pertama akan membuat implementasi JWT pada REST API yang sudah saya buat di UTS lalu. Oke, saya buka materi dari yang pertemuan 8 kemarin, yaitu proteksi dengan JWT. Sebentar. Yang udah include dari paket yang kita terima, gitu. Okay. Yang kita langganan, paket yang kita langganan. Kalau nambah, kalau upgrade berarti dia lagi. Oh, balik. Oke, ini sudah ada penjelasannya. Saya langsung aja ke prakteknya. Pertama kita akan install dulu Firebase PHP JWT menggunakan Composer ya. Kita buka aja di mobile app ya kan. Kita buka lewat sini ya, terminal sini. Nah, dia akan masuk ke path yang sesuai dengan folder aplikasi kita, REST API kita. Nah, kita coba jalankan Composer require Firebase PHP JWT. Lalu kita tekan enter aja. Kita tunggu, ini membutuhkan koneksi internet. Proses ini akan menginstal dependensi untuk JWT, Firebase JWT yang akan tersimpan di folder vendor. Saya menggunakan framework Lumen Laravel ya, seperti di video UTS lalu sudah saya jelaskan. Ini membutuhkan waktu cukup lama, jadi mungkin video ini akan saya percepat untuk di bagian ini saja. Oke, install dependensi sudah selesai. Mohon maaf, tadi saya cut karena ada lag. Oke, kita lanjutkan. Kita close aja, mungkin di sini kita close. Lalu saya masuk ke folder app, kemudian folder HTTP controller seperti yang video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuatkan file controller namanya otorisasi saja, otorisasi controller. Untuk penamaan bebas, tapi saya namakan otorisasi. Kemudian kita contek aja dari sini. Jadi kita buat namespace, kemudian kita use request kalau kita butuh untuk mengambil inputan. Kemudian kita deklarasikan kelas yang extend ke controllernya. Nah, kita coba kopas aja biar lebih cepat. Kemudian kita buat kelas otorisasi controller yang extend ke controllernya si Lumen. Lalu kita buat public function untuk login. Lalu kita akan ambil requestnya menggunakan library request dari si Lumen. Kalau di VS Code, kalau kita nulis library-nya nanti akan memanggil library yang direkomendasikan. Jadi di sini ada ya. Saya pakai yang ini ya, request illuminate support facades. Enter aja. Nah, nanti dia akan memanggil ini. Oh, sorry. Sepertinya salah ya. Harusnya illuminate HTTP request. Sorry. Ini kita copy saja deh, nggak apa-apa. Illuminate HTTP request ini
salah panggil ya, nggak apa-apa, gini aja. Oke, Illuminate HTTP request, jangan salah. Nah, ini dia akan mengambil setiap request, baik post, put, get, maupun delete. Untuk login itu kita nanti pakai post di postman-nya. Kita jalankan dulu postman-nya. Beberapa hari nggak pulang. Coba konfirmasi dulu, dia ada di kantor enggak? Oke, kita tunggu aja. Nah, sambil nunggu kita buat aja untuk algoritmanya atau alur logikanya kita tulis dulu di sini. Procedure code-nya. Saya mau ambil request dari user. Oh, berarti ini udah beda nih. Oh, sendiri-sendiri. Oke. Kelihatan nggak ya? Tapi tadi berangkatnya bareng. Ambil request dari user berupa email dan password ya. Jadi kita ambil emailnya itu request email, lalu password itu ngambil dari request password. Oh gitu. Lalu kita akan cek apakah ada user dengan email tersebut kayak gitu ya. Nah, untuk ngecek user, kita butuh table user kan. Di sini kemarin kita hanya membuat kategori dan produk. Berarti kita harus buat dulu nih. Kita masuk aja ke phpMyAdmin untuk membuat database. Kemarin kita buatnya di ini ya, di database yang website LTS demo kita buat table user. Kolomnya 4 aja mungkin. Oh, sudah ada ya. Oke, kita dilihat dulu nih. Ini kayaknya saya latihan sebelumnya. Ini table latihan sebelumnya, saya drop aja ya untuk demo. Kita lihat dulu. Di sini katanya buat kontrol login. Tapi sebelum itu di sini saya ada step yang terlewat, yaitu buat table user dulu ya. Tadi saya langsung ke sini. Ternyata harus buat table dulu, sorry. Kita buat table user dulu, lalu kita enter saja. Kita buat ID user. Ini boleh ngikut dari yang dicontohkan oleh Pak Wahyu, boleh juga buat sendiri. Yang penting ada ID, nama, email, dan passwordnya ya. ID user, email user, untuk penamaan boleh bebas. Email user, password user. Oh ya, satu lagi nama, lupa. Nama user. ID kita pakai integer, email pakai varchar aja. Di sini kan 150, email 255, password 255. Berarti email 255. Ikuti saja, password juga ini 255 aja sih. Sebenarnya password itu biasanya dienkripsinya sekitar 60-70an ya, tapi nggak apa-apa kita kasih 255 saja. Kemudian untuk nama kita kasih di sini berapa? 150 deh. Oke. Pak Wahyu mencontohkan first name sama last name. Saya cuma pakai nama aja ya, nggak apa-apa ya. Yang penting nama ada namanya. Untuk biar lebih memperjelas aja user tersebut namanya siapa, kayak gitu. Untuk karena ID user itu primary key, kita pilih dia sebagai primary. Lalu kalau primary itu biasanya auto increment. Jadi ID-nya akan nge-increment setiap melakukan insert secara otomatis. Kita centang aja lalu klik save. Maka dia akan membuatkan table user dengan 4 kolom. Browse. Nah, ini kita kosongkan dulu. Nanti kita buat fitur registrasi deh biar kita nggak perlu insert manual lewat sini. Karena kan nanti ada pembuatan password enkripsiannya. Kalau di sini kan terbatas ya. Nanti lewat aplikasi saja untuk pembuatan usernya. Ya, gini aja deh. Ini fitur login kita lewatin dulu. Kita buat fitur register dulu. Walaupun di sini nggak ada, tapi saya coba untuk mempercepat ya, agak cepat. Kita buat public function register. Ambil request dari request. Oke. Lalu kita validasinya kita lewati dulu. Kita tanpa validasi aja dulu. Request nama. Kita langsung aja, gini aja. Kita jalankan database. DB itu butuh library, jadi kita DB nanti akan muncul yang paling atas yaitu Illuminate Support Facade DB. Kita enter aja, nanti dia akan memanggil ini. Illuminate Support Facade DB. Atau kalau nggak muncul silakan tulis manual saja kita. Lalu DB DB table database ya
kita akan melakukan query ke table user. Lalu kita akan melakukan proses insert. Insert apa? Kita kasih array, boleh array seperti ini, boleh array yang kotak seperti ini. Array key-nya apa? Kita namakan kita samakan dengan yang ada di sini, yaitu nama email user, password user, nama user. Nama user boleh urutannya, boleh bebas. Nama user itu ngambil dari request nama, karena kan kita maunya nanti di postman-nya cukup nama aja. Oh, sorry, ini saya belum keluar dulu. Nanti di postman-nya saya mau melemparkan nama aja, bukan nama user. Jadi request nama, karena inputannya nama, sedangkan nama kolomnya nama user. Lalu tadi ada email user, kita isi dengan request email. Ini dari inputan user ya. Lalu password user itu pakai password hash aja. Password hash request password. Jadi password ini akan kita enkripsi dengan fungsi password hash. Lalu algoritmanya apa? Katanya algoritmanya ini passwordnya apa? Algoritmanya maunya apa? Ada banyak sih. Coba kita pakai password default aja ya, bawaannya sih PHP. Oke. Lalu setelah di insert, kita return respon aja. Response berupa JSON. Kita kasih message registrasi user berhasil. Kodenya boleh sih, boleh kasih kode berapa, misalnya 20201 created. Kenapa ini ada error? Oh sorry, ini kan array ya katanya, kita buatnya array ya, atau kita buat gini aja deh, result berupa array, message kodenya 201, lalu datanya boleh ngambil langsung dari sini, tapi saya gini aja buatnya. Lalu result kodenya 201. Nah, kita buka postman-nya dulu. Elrahma, masuk ke workspace Elrahma, ke workspace yang kemarin kita buat di video sebelumnya. Nah, bukan kita ya, saya, sorry. Nah, di sini kemarin saya sudah membuatkan collection. Di video sebelumnya saya sudah buat. Nah, saya lanjut untuk buat folder apa ya enaknya? Otorisasi ya. Terserah mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya buat bahasa Indonesia aja. Terus di sini saya buat request register yang dia akan kemana. Sebentar, ini kita running dulu servernya ya. Kita jalankan terminal. Oke, saya mau menjalankan PHP artisan serve. Nggak bisa, ini kalau Lumen bukan artisan. PHPS localhost. Saya pakai 8000 aja. Kemarin berapa ya? Sebentar. Kemarin itu waktu kategori itu dia 8080. Oke, 8080. 8080 T public. Oke. Jadi sudah running di 8080 server dari si API-nya. Ini kita close aja nggak apa-apa. Sebentar, kalau di close nanti nge-kill nggak ya? Atau kita hidden aja. Di sini aja, nah kita hide aja ya. Oke. Saya buat register ke http localhost 8080/API/register. Metodenya saya maunya pakainya post karena menambah itu ngepost data ya. Kalau ngambil data pakainya get seperti biasa yang ini ada contohnya. Saya ingin melemparkan namanya Arbi Syarifuddin, lalu emailnya arbisyarifuddin@gmail.com, passwordnya password 123456 gitu aja. Nah, ini ya alamat routingnya API register. Kalau kita send itu akan error karena kita belum mendapatkan rootnya. Nah, ini not found katanya. Jadi saya daftarkan dulu ke web, ke rootsnya. Ini web. Saya daftarkan di sini di paling atas saja, nggak apa-apa. Otorisasi. Saya
mau buat router ketika dia ngepost kemana, ngepostnya kemana kita maunya. Kita maunya ke API register, berarti API/register. Kita mau ketika akses rootnya API register, kita mau controller otorisasi controller menjalankan fungsi login. Jadi kita buat controller otorisasi akan menjalankan login. Yang ini akan menjalankan fungsi login, register, kebalik ya. Otorisasi menjalankan fungsi register. Coba kita tes. Kita send. Sebentar. Otorisasi controller doesn't exist. Kenapa doesn't exist? Karena sebentar. Otorisasi. Typo ya. Otorisasi. Oke. Sebenarnya bisa aja kalau otorisasi boleh, tapi semuanya harus otorisasi. Di sini pun otorisasi. Cuma ya gak jelas gitu. Itu tidak informatif ya penamaan controllernya. Coba kita send. Nah, kode 201 registrasi user berhasil. Kita cek di database sudah masuk atau belum. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan materinya ya. Oke, kita sudah punya usernya. Tinggal kita lanjutkan untuk buat fungsi loginnya. Di sini sudah dicontohkan loginnya seperti apa. Oke. Seperti ini ya. Nah, kita akan buat juga seperti itu, kurang lebih. Ambil request dari user, email dan password. Walaupun di sini nggak ada, tapi dia langsung ngecek ya, Oke, bebas sih pendekatannya boleh bebas, tapi saya lakukan pendekatan seperti ini. Lalu cek apakah ada user di email tersebut. Nah, ini kan ada pengecekan email tersebut. Saya baca kodenya ya biar lebih cepat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita akan melakukan query pengecekan email di tabel user. Apakah ada? Kalau ada tuh if iset, jika data tersebut ada maka lakukan verifikasi password. Password yang diinputkan user dengan password yang dicek di database apakah sama? Kalau sama, dia akan membuat kita di sini membuat secret key, user claim, audience claim, lalu di sini jadikan ke dalam array token. Lalu token tersebut di-encode pakai JWT, lalu dijadikan respon dengan mengabaikan token JWT. Lalu di sini kan ada percabangan if iset, kalau iset. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan masuk ke else yang ini, yaitu invalid email login fail. Atau kalau password verify-nya salah, dia juga akan error. Jadi ketika data email tersebut tidak ditemukan, muncul error. Ketika ketika user ditemukan tapi password yang diinputkan salah, maka tetap muncul error. Berhasil hanya ketika emailnya benar, passwordnya benar. Nah, itu kita akan coba. Jadi saya langsung aja di sini ya, karena saya sudah mengerti logiknya di sini, tinggal kita buatkan aja. Pakai db table, kita cek di table user yang email usernya $email itu berasal dari request ini. Atau bisa juga sebenarnya langsung aja request email kalau pengen langsung ya. Terserah sih. Ini kita samakan aja dengan instruksi di sini boleh. Ini kalau di sini kan pakai CI4 kalau nggak salah. This post email. Ngambil dari inputan post. Kalau kita pakai request aja. Lalu kita patahkan di enter aja, dilanjutkan di bawah. Lalu where, lalu ambil first. Jadi hanya mengambil data pertama. Ini kita namakan aja check user gitu ya. If check user, jika check user tidak sama dengan null, atau bisa juga check user, karena if check user sama aja akan mengembalikan true atau false. Jadi kalau kosong ya pasti false, tapi kalau tidak kosong pasti true. Jadi if check user aja, atau ada user gitu nggak apa-apa. If ada user, jika ada user, nah itu juga boleh. Jika ada user, maka aneh juga ya jika ada user. Ini deh data user gitu ya. Jika ada data user, maka kita akan verifikasi. Jika ada user, verifikasi password. Jadi kalau user yang email tersebut ada, ya tinggal verifikasi passwordnya cocok atau enggak. Bisa aja orang masukin email bener. Kan bisa aja, email mah gampang.
punya orang lain bisa, tapi passwordnya bisa cocok atau enggak gitu. Hanya si pengguna asli yang tahu. Kita pakai password verify, jadi if password verify, jadi langsung verifikasi langsung if pakai pengecekan password verify. Nah di sini katanya string password sama string hash. Password yang mau dicek dengan password yang ada di database. Password yang ada di database kan sudah di hashing, tuh sudah diacak seperti ini, sudah di enkripsi. Jadi kita akan cek request password yang dari inputan user, apakah sama dengan password yang ada di data user yang tadi kita cek, kayak gitu. Kalau ada apa? Kalau password cocok, tapi kalau tidak cocok ada pesan apa? Kita pakai else dulu. Jadi kalau tidak cocok apa? Kalau password tidak cocok. Terus kalau di sini jika ada user, nah ini kasih else jika user tidak ada. Jika user dengan email tersebut tidak ada. Nah, kita buat callback untuk errornya dulu. Responnya kurang lebih sama seperti ini ya. Saya mau langsung satu baris aja. Jadi kalau password tidak cocok, saya langsung lemparkan array aja. Jadi nggak perlu membuat array di sini baru, langsung aja di sini boleh. Kodenya boleh apa ya? 400 boleh, 401 juga boleh. 401 deh. Message-nya misalnya username, email atau password salah. Pesannya kita buat umum aja ya. Jadi walaupun emailnya benar tapi passwordnya salah, pesannya kita buat sama aja. Jadi biar dia nggak kita kasih petunjuk gitu. Jadi bodo amat gitu. Mau emailnya benar atau passwordnya salah satunya, maka pesannya tetap email dan password kayak gitu. Jadi untuk membingungkan si orang yang memang mau berniat jahat kayak gitu ya. 401 saja. Oke. Callback errornya sudah kita buat. Nah, kita coba tes dulu. Login. Oke. Requestnya belum kita buat dulu requestnya. Login. Login itu pakainya post aja, karena ngepost data. Lalu API login. Nah, body yang kita mau lempar adalah email. Email siapa? Misal Arbi Syarifuddin @Yahoo Mail misalnya. Yahoo Mail misalnya. Maksudnya 123 misalnya. Ini kalau kita send bakal error ya. Error 404. Not found katanya. Root ini nggak ditemukan. Kenapa? Karena root yang mau kita akses ini belum didaftarkan. Yang ini belum didaftarkan. Jadi kita daftarkan dulu di webnya. Kita buat router post API login. Kalau root ini diakses seperti yang kita inginkan di sini, jadi penamaan ini boleh bebas ya, boleh login, boleh sign in, boleh masuk, API masuk boleh. Tapi di sini saya nulisnya API login. Kalau API login ini diakses, kita mau controller otorisasi controller, kita mau dia menjalankan fungsi apa? Fungsi login. Jadi kita buat kelas otorisasi controller menjalankan fungsi login. Jadi kelas otorisasi controller ini menjalankan fungsi login. Oke, kita cek. Nah, katanya email password salah. Bisa aja emailnya, bisa aja passwordnya, bisa aja dua-duanya. Pokoknya kita cuma ngasih tahu bahwa email password salah. Oke, kalau kita pakai email yang benar, arbisyarifuddin@gmail.com, ini emailnya benar, tapi passwordnya salah, maka tetap errornya seperti itu. Sekarang kita coba emailnya, passwordnya betul, tapi emailnya salah gitu ya. Ini ya. Nah, tetap salah ya. Sekarang kita coba benar semua. Email betul, password betul. Responnya apa? Responnya kosong ya, karena kita belum buat respon sama sekali. Jadi verifikasi password, kalau password cocok apa? Nah, kita lanjut ke instruksi dari Pak Wahyu seperti apa. Di sini kita harus membuat script claim, user claim, audience claim. Ini agak panjang ya, mungkin bakal saya percepat videonya. Script key itu ambil dari base 64 encode.
Di sini pakai key-nya gampang ya, kita ganti rahasia gitu aja. Rahasia. Jadi nanti dienkripsi, kata-kata rahasia ini akan dienkripsi dengan base 4. Lalu issue claim ini bisa aja pakai nama organisasi, nama web, atau nama server name-nya boleh. Saya pakainya UTS, tugas web service. Gitu aja deh. Oke. Audience claim-nya, audience claim itu nama saya aja, bisa Syarifudin 12 18 1630 name-nya. Lalu issued at claim dikeluarkan kapan? Token ini dikeluarkan kapan? Issued at claim dikeluarkan kapan? Pakai time, fungsi time untuk mendapatkan waktunya. Lalu not before claim, not before, saya pisahkan aja biar gampang dibaca. Claim itu issued at claim plus 10 detik ya, issued at claim plus 10. Lalu expired claim-nya, expired-nya kapan? Expired claim itu ngambil dari issued at claim plus berapa second, 86 486, saya nggak tahu ya ini berapa second, boleh dikonversi aja pakai kalkulator. Lalu dari data-data ini, kalau wasatnya buat token, dari data-data ini akan kita jadikan akan kita masukkan ke dalam array token berupa array yang isinya adalah ini, ISS sama dengan issued claim out. Ini petik 2, ini petik 1. Ini bebas ya, mau pakai petik 2, pakai petik 1. Mungkin lebih baik kita konsisten aja. Kalau pakai petik 2, petik 2, petik 1, petik 1. Kecuali kalau hubungan sama penulisan string yang berisi variabel, bisa pakai petik 2 maupun pakai petik 1. Di sini Pak Wahyu pakai petik 2 ya, udah kita pakai petik 2 saja. Biar konsisten ya. Biasanya kalau JavaScript pakainya petik 1 standarnya. Oke. Out audience claim, lalu IAT itu issued at claim, NBF itu not before claim. Oke, saya sudah membuat array untuk tokennya yang akan nanti di generate. Setelah dibuatkan array token dari data-data ini, kita encode dia menggunakan JWT encode. Jadi kita panggil JWT-nya, kemudian encode JWT encode data yang di atas token, array token. Jadi array token ini akan di encode sama si JWT-nya, library JWT-nya, menggunakan script key yang sudah kita buat di atas. Script key-nya yaitu rahasia yang sudah di base 64 encode. JWT ini ada error tuh katanya, undefined type JWT, tidak terdefinisi karena kita belum manggil. Kita bisa panggil di sini di atas ini menggunakan use JWT. Nah ini ya, variable. Nah itu otomatis kalau pakai VS Code langsung dicarikan library yang memang punya dia. Atau kalau
lewat bawah juga bisa, lewat bawah sini tulisnya JWT, nanti akan ada di paling bawah biasanya. Nah ini tuh Firebase JWT widget, betul ya, kita enter aja. Nah itu dia akan memanggil otomatis di atasnya, sama si VS Code langsung dibuatkan. Apakah betul? Kita lihat di paling atas ini, saya lupa tadi. Nah ini use Firebase JWT JWT, betul ya, Firebase JWT JWT. Oke, ketika JWT-nya sudah di encode, kita tampung ke dalam variabel variabel apa? JWT katanya. JWT ya, tuh. JWT. Lalu kalau udah dapet JWT-nya, tinggal kita kasih respon ke si kliennya, alias si user yang meminta API, yang menjalankan API ini. Berarti kita buat seperti ini aja, langsung buat seperti ini. Kasih respon sukses ke klien atau user. Kodenya kita kasih 200 sukses. Ini juga 200. Ini untuk informasi ke user, ini informasi ke server. Message-nya login sukses gitu aja. Login sukses, lalu datanya apa? Di sini pakainya apa? Token ya. Oke, token. Tokennya dari $JWT yang berisi hasil encode ini. Sekarang kita tes. Di sini kita coba send. Nah, kode 200, message-nya login sukses dengan membawa token hasil encode dari JWT tadi. Nah, ini token ini bisa kita pakai untuk mengakses resource yang ada di sini. Misalnya kita mau buat produk sama kategori itu hanya bisa diakses oleh user yang sudah login, yang sudah membawa token JWT ini, kayak gitu. Kita lanjut, control sudah berhasil, untuk login sudah berhasil. Sekarang kita coba modifikasi controller dari resource yang kita inginkan. Kalau di contoh sini, Bapak Wahyu mencontohkan bahwa untuk mengakses customer membutuhkan login terlebih dahulu, membutuhkan token JWT terlebih dahulu untuk melindungi resource itu dari pengguna yang di luar akses, kayak gitu, di luar yang tidak punya otorisasinya. Nah, coba kita implementasikan di kategori aja ya, di kategori sini. Ditampil kategori. Ditampil kategori atau di mana ya? Di detail aja deh ya, coba di detail ya. Oke, atau di paling enak yang di proses hapus kali ya. Bentar, ditambah aja deh. Jadi untuk menambah kategori hanya untuk orang yang punya akses saja, yaitu punya token ini ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita ambil header, out headernya kita ambil dari request header, namanya authorization. Bentar. Kita export, kita pecah. Ini kan sebenarnya header itu kan nanti isinya adalah bearer spasi token. Bearer spasi token itu kan kita pisahkan berdasarkan spasi. Kalau bearer spasi bearer, nanti kan gini. Respon dari ini tuh isinya seperti ini. Bearer spasi kode token sembarangnya. Nah, kita mau ngambil yang ini aja. Berarti kan bearernya harus dibuang. Berarti string ini akan kita pisahkan berdasarkan spasinya. Ketika kita pisahkan berdasarkan spasi, akan menjadi array dengan 2 indeks. Indeks 0 itu bearer, indeks 1 itu tokennya. Gitu. Jadi kita akan export si out header-nya berdasarkan separatornya spasi. Kita akan pisahkan berdasarkan spasi dari out header. Nah, lalu kita ambil JWT-nya. JWT-nya itu ngambil dari array indeks 1. 0 itu bearer, yang sudah dipisahkan spasi, 1 itu yang token ini. Berarti indeks 1. Tapi untuk menjaga-jaga indeksnya itu tidak ada, at least
autorisasinya kosong. Untuk menjaga agar dia tidak error, pakai pengecekan iset. Jika array indeks 1 itu ada, maka ambil array indeks 1. Kalau tidak ada, maka kasih string kosong. Jadi untuk menjaga-jaga agar tidak error gitu ya. Iset array indeks 1. Kalau ada, kalau tersedia, maka kita kasih array indeks 1. Kalau tidak ada, kasih string kosong. Oke, lalu kita ambil script key-nya. Script key-nya masih pakai yang tadi ya, base64 encode rahasia. Oke, nah di sini ada function jika JWT-nya ada, maka kita akan lakukan try and catch. Try and catch itu sebuah fungsi, blok fungsi dari PHP yang kalau kita ngerunning fungsi di try tapi gagal, maka semuanya akan gagal dan akan dilemparkan ke catch. Jadi kalau token, jadi ketika JWT token di decode, diverifikasi, ternyata tidak sama, maka prosesnya akan gagal. Ketika ini gagal, maka proses di sini tidak akan dijalankan dan akan dilemparkan ke catch yang di sini, akan dilemparkan ke proses error, yaitu akan kita kasih respon access denied atau akses tidak dilarang gitu ya. Oke, jadi kita coba. Jika JWT-nya ada, maka lakukan try and catch. Saya agak zoom out ya. Try and catch. Di sini ada ini ya, kita coba. Nah, try, kita akan running sebuah proses untuk mengencode JWT. JWT decode dari JWT yang di atas token itu, lalu dengan script key pakai apa? Array HS. Ini untuk algoritmanya apa? Algoritmanya ya. Array HS 256. Decode. Jadi kalau proses JWT-nya tidak ditemukan. Jadi kalau proses decode, oh jangan lupa ya, ini JWT-nya dipanggil dulu. Kalau JWT-nya, kalau proses decode-nya gagal, maka akan dilemparkan. Nah, oke, ini proses. Nah, bentar, ini ketika proses decode, kita sisipkan fungsi yang ini ya, fungsi yang seharusnya didapatkan. Jadi kalau berhasil, kalau decode-nya berhasil, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengambil, oh sorry, validasinya taruh di atas ya. Ini kan untuk validasi inputan. Sorry. Jadi taruh sini aja. Sini aja. Sebentar. Sini aja betul. Ini untuk validasi inputan, walaupun sebenarnya nggak wajib ya. Tapi untuk menjaga-jaga agar inputan tersebut memang valid dalam bentuk yang semestinya. Jadi nama kode itu wajib dilemparkan. Ini ada di video sebelumnya. Oke, kita taruh di paling atas saja. Pengecekannya setelah lolos dari sini aja ya. Jadi setelah lolos validasi inputan, kita baru cek tokennya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau decode-nya berhasil, di return kategorinya. Kalau gagal, di sini kalau gagal apa? Kalau gagal nggak decode, atau kalau tokennya tidak valid, maka kita kasih respon apa? Responnya kita kasih array, kodenya 401 aja. 401 deh. Search. Akses dilarang gitu ya. Atau aksi dilarang bebas. Seperti itu ya. Ini nggak wajib, tapi saya kasih seperti ini. Ini di video sebelumnya untuk validasi aja. Sekarang kita coba akses tambah kategori. Ini kan sudah nama kategorinya printer bekas, saya send. Nah, permintaan tidak valid, nama kategori sudah ada.
ini tidak ada hubungannya sama JWT ya, ini hubungannya sama validasi yang sebelumnya saya buat di video sebelumnya, untuk validasi inputan aja. Sekarang saya buat baju koko gitu ya. Kita send, baju koko seharusnya aman ya. Nah, ketika validasi lolos, sebentar, autorisasinya lupa dilemparkan. Oke, kalau JWT-nya kosong berarti di sini kasih pesan juga ya. Jadi kalau JWT-nya kosong, return error yang sama, gitu aja ya. Ketika JWT kosong return error sama, ketika JWT-nya tidak valid, maka return akses dilarang juga, jadi sama-sama dilarang. Jadi kalau dia tidak melemparkan token, itu dia tetap dapat error. Kita send, akses dilarang. Kita pilih, kita lemparkan token dengan memilih authorization, lalu tipenya bearer token, lalu di sini isinya token tadi kosong ya. Nah, isinya token di sini tuh token yang hasil login tadi. Hasil login itu yang ini ya. Oke, kita masukkan ke fungsi tambahnya. Kita lemparkan. Kita coba send. Akses tetap dilarang ya. Sebentar. Login. Kita copy. Tambah. Coba send. Ada apa ini ya? Bentar. Exception. Oke, ketemu masalahnya. Secret key-nya beda. Ini kan rahasia, sedangkan di waktu login itu rahasia. Waktu login itu pakai base secret key rahasia. Tapi yang di sini ternyata rahasia. Salah nih, tipe nih. Rahasia. Oke, kita coba send. Nah, data kategori berhasil ditambah. Artinya aksesnya diizinkan karena kita sudah membawa token yang sesuai, yang valid ketika didapatkan waktu login. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau saya sembarangan ngelemparin token, walaupun di sini kan ada pengecekan. Jika ada maka ini, jika tidak ada error. Jika ada, masih ada pengecekan lagi. Apakah tokennya valid? Nah, walaupun kita mau bawa token, tapi kalau tokennya ngawur ya, maka ketika desain tetap ini sudah ada ya. Bentar. Kita ganti dengan baju muslim. Send. Walaupun tokennya dilemparkan tapi ngawur atau tidak valid, maka kodenya akses dilarang. Jadi masih sama-sama error ya. Oke. Demikian untuk presentasi yang bagian implementasi JWT. Sekarang kita coba implementasi caching dan idempotensi. Tapi sebelum ke caching, saya coba jelaskan idempotensi dulu. Jadi kita lihat dulu di materi idempotensi. Idempotensi itu yang ini ya. Nah, ini idempotensi ini gini. Yang saya pahami adalah metode yang dapat dipanen berkali-kali tanpa hasil yang berbeda. Sebentar. Misalnya gini. Post itu tidak idempotent, sedangkan get, put, delete itu idempotent. Jadi kalau kita ngepost data berkali-kali. Itu mungkin ketika servernya ada masalah atau ketika klien ada masalah. Misalnya waktu kita ngirim register siswa, misalnya kita sebagai siswa ingin register. Nah, saat itu terjadi error baik di server maupun di sisi klien. Ketika terjadi error, bisa jadi si siswa itu melakukan post berkali-kali, melakukan register berkali-kali. Misalnya dia ngeklik 2 kali, kok nggak ada respon nih. Karena ada bermasalah di servernya. Maka dia akan ngepost datanya berkali-kali. Yang itu membuat datanya kan jadi jelek ya. Karena data siswa tersebut jadi duplikat banyak di servernya. Jadi di sini nanti data siswa tersebut akan duplikat sampai puluhan kali. Kalau kita tidak menggunakan, kalau datanya idempotent, tidak idempotent. Nah, jadi untuk memastikan agar itu
tidak jadi masalah. Solusinya adalah jangan membuat ID otomatis atau lakukan pengecekan data sebelum membuat record baru. Nah, secara tidak langsung, di video saya sebelumnya saya sudah menerapkan konsep idempotent seperti ini. Yaitu, lihat, ketika saya menambahkan data kategori baju baju futsal, itu dia berhasil send. Ops, bentar, tokennya tadi kita perbaiki dulu. Kita send, berhasil, data kategori berhasil ditambah. Kita coba lihat data kategori apakah sudah berhasil ditambah. Baju futsal masuk ya. Nah, ketika server bermasalah kan otomatis dia nge-send berkali-kali nih. Tapi karena saya sudah menerapkan konsep seperti itu, di mana di setiap request itu ada validasi, maka di sini akan ada error 422 permintaan tidak valid, katanya nama kategori sudah ada. Nah, ini secara tidak langsung di video saya sebelumnya saya sudah menerapkan konsep idempotensi, di mana kalau dia nge-post berkali-kali nggak akan dijalankan, dia akan dicegat di sini. Jadi aplikasi kita aman dari data yang tidak valid gitu. Karena baju futsal sudah ada, maka di sini dia tidak bisa ngirim lagi, tidak mengirim data yang duplikat. Makanya post itu dia tidak idempotent. Karena tidak idempotent, maka data yang dikirim bisa duplikat. Makanya harus dilakukan pengecekan data seperti itu. Lalu untuk metode get secara default sudah idempotent karena hanya menambahkan data dari server. Contohnya, ketika kita nge-get semua kategori, ketika di send, yang didapat adalah smartphone, laptop, printer bekas, printer baru, baju koko, baju futsal, ID-nya ini, ID 6, 7, dan seterusnya. Kalau kita send lagi, hasilnya pun sama. Kalau kita send lagi, hasilnya pun sama. Karena get itu hanya mengembalikan nilai aja, nggak merubah, nggak menambah. Begitu juga dengan detail. Dia tidak idempotent. Dia idempotent. Karena dia hanya nge-get data tuh. Hanya nge-get data aja. Mau di request berkali-kali pun hasilnya tetap sama, nggak berubah. Hanya yang tambah aja, yang post aja yang berubah. Kalau ubah menggunakan put, coba kita send. Kita mau nama kodenya sudah bentar. Ini tuh bentar. Saya mau mengubah yang laptop jadi komputer. Jadi ID 2 itu laptop, kita ubah jadi komputer. ID 2 itu laptop, kita ubah jadi komputer. Kita send. Data kategori berhasil diperbarui. Coba kita cek. Tuh. Komputer ya. Kalau kita send berkali-kali, set. Nggak akan ada perubahan. Karena yang kita post adalah komputer. Maka yang diubah tetap komputer. Jadi nggak ada perubahan. Dia hanya mengubah kalau datanya memang berubah. Kalau datanya sama ya tetap seperti itu. Jadi kalau seandainya dia send ratusan kali, ya datanya tidak akan rusak. Dia akan tetap seperti ini. Begitu juga dengan yang hapus. Kalau kita menghapus yang data, misalnya data baju futsal nomor ID 7, kita hapus. Data kategori berhasil dihapus. Betul ya? ID 7 berhasil dihapus. Kalau kita send lagi, data kategori tidak ditemukan, akan dikasih respon 404. Jadi aksi penghapusan tidak dijalankan karena memang data yang ID 7 sudah tidak ada. Tuh. Jadi tidak ada perubahan gitu. Hanya tambah aja yang akan menambah data. Jadi kita harus jaga agar data tersebut tidak dikirim berkali-kali. Kalau dikirim berkali-kali maka data tersebut akan dicek apakah nama kategori sudah ada, apakah permintaan yang valid, seperti itu ya. Jadi konsep idempotensi sudah saya terapkan di video sebelumnya. Oke, setelah itu saya akan lanjut ke implementasi penggunaan caching. Oke. Caching itu di mana ya? Oke, ini ya. Caching itu metode di mana kita nge-get data lalu disimpan ke dalam penyimpanan sementara. Bisa di server, bisa di browser. Ketika kita ngambil data yang sama, yang nggak berubah, itu dengan konsep caching, kita tidak perlu meminta ke server. Cukup mengambil dari
cache atau cache gitu. Jadi kita nggak perlu ngambil dari server. Kenapa? Kalau kita ngambil datanya besar berkali-kali ke server, otomatis kan berat, servernya kasihan gitu. Itu kalau 1 orang, kalau 2 orang, kalau 3 orang, itu akan memberatkan. Jadi kita simpan di cache untuk menjaga bahwa data ini nggak ada perubahan. Jadi kamu ngambil, jangan langsung ke server, kamu ambil aja langsung di cache-nya, nggak perlu ke server. Jadi prosesnya itu kalau kita lihat di grafik ada di sini, di sini, permintaan pertama itu dia akan nge-get produk 1 ke server. Lalu dia akan merespon data produk dengan membawa e-tag. Lalu respon ketiga, dia akan menyimpan ke local storage. Cache-nya tadi akan menyimpan ke storage. Lalu respon keempat, ketika dia mengambil produk 1 lagi, dia membawa header if non-match yang berisi e-tag yang tadi didapatkan. Oke, ketika dia request, ternyata server ngasih tahu, ini datanya nggak ada perubahan nih. If non-match, itu kode e-tag yang kamu bawa itu sama dengan yang tadi saya kasih. Ini mirip banget, nggak ada perubahan. Udah nih, nggak ada perubahan. Dia akan ngasih respon 304, yaitu not modified. Artinya data tersebut nggak berubah. Ketika server ngasih tahu bahwa data tersebut sama, server sama sekali nggak ngasih data. Tapi dia dikasih tahu bahwa 304. Maka klien harus ngambil dari cache aja, karena nggak ada perubahan. Ngapain ngambil ke server kalau datanya nggak berubah? Maka dia cukup ngambil dari local storage aja. Jadi nggak usah ke server, ngambil ke local storage. Nah itu akan membuat server tidak terbebani karena diminta berkali-kali. Padahal data yang dia minta sudah ada di sini di local storage, nggak ada perubahan. Kecuali kalau data produk yang ID-nya 1 itu sudah diedit di server. Misalnya admin mengubah nama produknya atau harganya, maka otomatis kan berubah. Nanti e-tag-nya juga berubah. If non-match yang di klien itu berbeda dengan e-tag yang terbaru, maka dia boleh ngambil langsung ke server. Tidak perlu ke lokal karena beda, datanya sudah berubah. Konsepnya seperti itu. Nah, kita coba implementasi bagaimana caranya. Oke, kita akan coba implementasikan di API yang tampil kategori. Kenapa? Karena di sini datanya lumayan banyak ya. Ketika kita nge-get API kategori, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Ini bisa aja sih ribuan, bisa aja ratusan ya. Walaupun cuma 6 itu lumayan banyak ya. Nah, kita coba pakai konsep caching di get kategori all. Kita coba di sini saya langsung baca dulu ya, biar bisa nanti saya langsung coding. Di sini kita buat e-tag dengan enkripsi SHA-256 dari data last update. Jadi data tanggal kategori itu diperbarui itu tanggal berapa akan di hashing menggunakan algoritma SHA-256. Lalu dia akan disimpan di cache, lalu dia akan melakukan set header. Jadi ketika mengakses data di set header e-tag-nya menggunakan e-tag yang hasil enkripsi tadi, lalu akan di set header cache control must revalidate. Ketika request dari server ada if non-match dan HTTP if non-match, dan if non-match dari server sama dengan e-tag dari klien atau user, maka dia akan mengoutputkan header 304 not modified kayak gitu. Nah, tapi jadi dia tidak akan memberikan respon apapun, hanya ngasih tahu bahwa data ini tuh sama gitu. Tapi ketika if non-match-nya dengan e-tag dari klien itu berbeda, maka dia akan ngasih respon data yang diinginkan. Konsepnya seperti itu. Nah, kita coba buatkan di tampil kategori yang paling atas. Sini ya. Di sini dia contohnya itu dia menjalankan driver catch. Nah, kita cache Illuminate support password, kita enter aja. Atau kalau mau tulis manual silakan use Illuminate support password cache. Nih.
Ketika sudah dipanggil, kita akan put dengan sebentar, bukan put ya, ternyata nanti dulu. Sebelum memanggil cache, sebelum menyimpan cache, kita buat attack dulu. Attack itu ngambil dari hash SHA256 dari data terakhir diupdate. Nah, sebelum itu berarti kita harus ke get kategori dulu. Kategori itu belum punya data pembaruan, jadi kita coba tambahin dua field baru aja. Misalnya tanggal dibuatnya kapan, tanggal diperbaruinya kapan. Tanggal dibuatnya itu pakai datetime aja, datetime. Sino aja. Jadi boleh kosong, kita simpan. Nah, ini sebenarnya harusnya dari awal ya. Waktu ngebuat, kita masukkan ke tanggal dibuat. Waktu ngeedit, kita masukkan ke tanggal diperbarui. Gitu ya. Konsepnya seperti itu. Tapi anggap aja sudah ada fitur seperti itu. Dibuatnya tanggal 1, yang ini dibuatnya tanggal 1 juga, yang ini dibuatnya tanggal 2, jam berapa. Oke. Lalu yang ini dieditnya tanggal berapa? Diedit tanggal 8, 9, yang ini diedit tanggal 6 misalnya. Yang ini diedit tanggal berapa ya? 9. Sembarang aja. Pokoknya data tersebut diedit ya. Ini data diperbarui segini. Nah, ini akan kita pakai untuk enkripsi attack. Nah, ini taruhnya jangan di sini ya. Jadi kan kita mengambil data kategori, nge-get semua kategori. Nah, kita akan ambil salah satunya aja. Kategori yang indeks 0, kita ambil tanggal diperbaruinya. Nah, ini tanggal diperbarui. Yang terbaru ya. Nah, itu. Lalu kita akan buat attack dengan hash 256 dari tanggal diperbarui. Kenapa satu aja? Kenapa nggak semua? Ya cukup satu aja. Kalau salah satu berubah berarti kan datanya berubah. Jadi si klien berhak untuk mengambil langsung dari server. Tapi kalau tidak berubah ya salah satu. Kalau tidak berubah ya tidak perlu ngambil, langsung dari cache aja. Walaupun bisa, sebenarnya ini harusnya lebih kompleks, tapi kita buat seperti ini aja. Attack-nya sudah dibuat, kita masukkan, kita buat cache put attack, attack key-nya, lalu data produknya, bentar, kayaknya harus ditaruhnya di bawah deh. Sorry, taruh bawah ya. Sini aja deh. Kategori, simpan kategori di cache dengan durasinya berapa? Durasinya 300 entah detik atau berapa gitu ya. Saya ngikutin dari ini aja. Untuk perhitungan 300 atau enggaknya saya belum menghitung ya. Intinya ikutin aja 300. Kita disimpan. Kita kasih sebentar. Ini kayaknya di bawah deh. Oke, taruh sini. Terus set header ketika melakukan output. Oke. Kita coba if. Ini untuk yang set headernya nanti saya setnya di bawah aja ya. Waktu ngelakukan respon membawa header. Kita coba cek apakah ada server, apakah bentar, http if non match, apakah ada header yang namanya if non match.
Dan kalau ada HTTP if non match-nya, maka apakah kita cek apakah sama dengan e-tag yang di atas? Sama enggak? Kalau sama, maka kita return respon kontennya kosong, statusnya 304, headernya adalah gini aja, nggak usah kasih header, gini aja 304. Lalu jika if non match sama e-tag-nya berbeda, maka dia dapat data real langsung dari server. Tapi jangan lupa bahwa headernya itu apa nih? e-tag yang berisi $e-tag, lalu ini array, lalu cache control, case control, must revalidate ya, kayak gitu. Jadi dia membawa ini ditulisnya di paling atas, ditulisnya di sebelum pengecekan if, artinya output yang di sini dapat ini, output yang respon di sini dapat ini juga, berarti dua-duanya dapat ya. Berarti saya coba send headernya di sini, jadi dua-duanya dapat e-tag. Oke, sudah dilakukan pengecekan. Sekarang kita coba tes di tampil kategori. Kita coba send, dapat header apa? Nah, dapat header nih. Cache controlnya must revalidate, e-tag-nya ini tuh hasil enkripsi. Ini tuh isinya adalah tanggal di update-nya yang sudah dienkripsi. Nah, sekarang e-tag-nya kan ini kan didapatkan dikasih sama server. Nanti di klien, di browser, kalau kita sudah implementasi membuatkan aplikasi, e-tag-nya ini nanti disimpan di klien, entah di cookie, di local storage, atau di mana. Fungsinya untuk menyimpan identifies specifies resource version. Jadi ini tuh versi dari resource yang kita dapatkan. Jadi resource yang kita dapatkan ini versinya adalah ini. Ini tuh menyimpan tanggal terakhir diperbarui resource, salah satu resource di sini. Nah, ini kita simpan ke dalam local storage, nanti dipakai oleh si klien untuk nge-get data. Berarti ketika nge-get data, dia harus membawa e-tag yang tadi dia dapatkan. Nah, berarti di header waktu nge-request, itu kita harus melemparkan apa nih? Melemparkan, if non-match. Berarti di sini kita lemparkan header if non-match. If non-match. Isinya ini. Nah, coba kita cek kalau if non-match yang dikirim itu sama dengan e-tag yang ada di sini dari hasil tanggal diperbarui, maka kalau sama dia akan ngasih respon 304. Tapi kalau tidak sama, maka dia akan dapat ngasih respon data kategori yang terbaru dari server. Kita coba send. Kita lihat responnya. Responnya oke. Harusnya tidak oke ya, karena berbeda. If non match. Harusnya tidak dapat respon ini sih. If non match. Bentar. Takutnya typo lagi. HTTP if non match. If HTTP if non match dan server HTTP if non match e-tag. Oke, sebentar. Ini kan dapatnya ini ya. Kita coba copy, taruh di sini. Set.
Harusnya dapat responnya itu 304 ya. Sebentar. Oke, nggak ada perubahan ternyata. If non match. Oke, coba saya debug aja ya. Echo dapatnya apa? Undefined index HTTP in if non match. Artinya kita tidak membawa ini sama sekali. Kenapa nih? HTTP if non match. If non match. HTTP if non match nggak ada. Oh, ada nih. If non match. If not match, astagfirullah. Typo ya. Di sini if non match, sedangkan yang saya buat if not match. Oke, if non, nah kan typo kan, if non match. Nih, if non match tuh, ada tuh. Ya. Kita hapus. Oke. Kita harus membiasakan untuk kalau ada error kita debug satu-satu, kita tracing. Itu salah satu cara tracingnya adalah melakukan print R pada data yang akan kita cek kayak gitu. Kita coba send ulang. Nah, responnya kosong dengan kode 304 not modified. Tuh katanya ada not modified, indicate the resource has not been modified since last requested. Jadi resource yang kita minta itu belum termodifikasi dari saat terakhir kita melakukan permintaan data. Jadi belum ada perubahan tuh. Karena buktinya apa? Buktinya adalah e-tag yang if non match yang kita kirim ini, kode ini masih sama dengan yang ada di e-tag ini tuh. Nah, kalau kita katakanlah kita melakukan update ya, melakukan update menggunakan ini, kan otomatis dia akan mengubah tanggal diperbarui di sini ya. Memang codingannya belum dibuat, cuma katakanlah sudah dibuat. Misalnya ini diperbarui tanggal hari ini, tanggal 17 jam 9.21 ya. Nah, berarti kan udah beda. Hasil enkripsinya pasti sudah beda. E-tag-nya pasti berbeda. E-tag yang di sini dengan yang di sini, yang di server berbeda. Kita coba buktikan. Send. Nah, ketika if non match yang ada di sini sudah berbeda dengan yang di server, maka server akan ngasih data yang real dari dia, yang terbaru. Kita lihat dari sini. Tuh. E-tag yang ada di sini itu sudah berbeda dengan yang di sini. Artinya resource dari server itu sudah terbaru dibandingkan dengan yang saat terakhir kita akses. Makanya dia langsung ngasih data. Tapi kalau sama nih, misalnya kita request lagi ya. Kita request dengan e-tag yang terbaru. Pasti setiap request itu kita harus pakai e-tag yang terbaru. Pokoknya setiap request dapat e-tag, pakailah e-tag yang terbaru itu. Jadi buat verifikasi. Nah, kalau sama, kosong, nggak ada yang direspon. Jadi si server langsung mencegat dari sini, langsung dicegat, set, udah. Oh, datanya nggak ada perubahan nih, bro. Jadi kamu pakai data di browsermu aja, di lokalmu aja, nggak perlu minta. Tapi kalau berbeda, if non match berbeda, maka masuk ke sini. Dia akan ngambil datanya, memproses datanya, lalu ngasih data yang terbaru gitu loh. Dengan respon 200 seperti itu ya. Oke, demikian presentasi dari saya, Arbi Syarifuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.